Pengadilan Negeri Agama Jakarta Barat kembali menggelar sidang perceraian Inara Rusli dengan Virgon pada Rabu 16 Agustus 2023 kemarin. Agenda sidang kali ini adalah mendengarkan keterangan saksi dari pihak Inara. Ada 2 orang saksi yang dihadirkan di depan majelis hakim. Tapi tidak cuma menghadirkan saksi, Inara juga menyerahkan bukti tambahan berupa 30 bukti tertulis, serta video yang akan diserahkan kepada majelis hakim. Namun, pada sidang kali ini, baik Inara maupun Virgon berhalangan hadir. Maka seperti inilah penuturan kuasa hukum Inara yang merasa puas dengan keterangan yang disampaikan saksi di hadapan majelis hakim. Dari Ibu Inara ke kita belum ada titipan apapun, cuman kita supaya ya sesuai dengan alat bukti yang ada lah, supaya bisa meyakinkan majelis hakim. Sidang hari ini berjalan dengan baik, dengan lancar. Tadi saya dan rekan kamu kan sudah mewakili Ibu Inara untuk hadir sidang, dan kami sudah menyerahkan bukti-bukti tertulis. Ada berapa tadi Pak? 90 bukti tertulis, kemudian ada 4 video dan 2 saksi. Dari kita mengenai saksi, kita masih rahasiakan ya. Karena hari ini kan sayangnya dari tergugat tidak hadir, bahkan tidak juga mengirimkan kuasanya. Namun tadi kami dengar ada surat yang mungkin kamu kan bisa jelaskan. Pertanyaannya puluhan pertanyaan, dan pertanyaannya juga bagus-bagus, dan saksi juga sudah siap dengan jawabannya, dan jawaban-jawaban itu juga menurut kami juga memuaskan ya, sesuai dengan dalil-dalil kita dalam gugatan. Dari pihak saksi juga kami tidak ada mengatur, semua objektif, saksi-saksi objektif, dan menurut kami keterangan hari ini juga sangat bisa menguntungkan dari Ibu Inara. Ya, terkait dengan ketidakhadiran dari kuasa hukum tergugat ataupun tergugat sendiri, karena menyampaikan ada kendala teknis terkait dengan pembuktian dia, jadi dia meminta untuk pembuktian diagendakan di tanggal 30 Agustus. Jadi teman-teman dari kuasa hukum tergugat tidak hadir, itu alasannya. Jadi dia hari ini belum siap bukti dari dia minta waktu untuk 30 Agustus. 30 Agustus, jadi dijeda 2 minggu lah untuk persiapan ini. Pastinya sih nyita waktu juga, nyita energi juga, uang juga pastinya ya. Jadi ya karena itu semua akhirnya ya aku berharap ya pengennya cepat selesai lah, nggak ada drama-dramaan lagi. Mudah-mudahan sih setelah itu bisa langsung ke sidang kesimpulan dan bisa langsung ketok palu sih, karena harapan aku sih supaya ini semua cepat selesai. Kalau ini sih bukan kategori ngikutin alur ya, memang ada keterlambatan 2 minggu itu kan cukup memakan waktu tuh. Harusnya kan kalau dijeda tuh paling seminggu. Tapi ini kan minta 2 minggu ya, termasuk kategori terhambat juga proses ini. Yang seharusnya kalau 2 minggu itu hitungannya mungkin kita udah masuk ke kesimpulan. Tapi kita masih di tanggal 30 Agustus kita masih berkutat di pembuktian lagi dari pihak tergugat. Sementara itu, di balik kasus dugaan perselingkuhan yang masih terus diselidiki kebenarannya, hubungan Virgon dengan Inara Rusli sepertinya berangsur membaik. Virgon yang sebelumnya merasa tidak punya akses untuk bertemu anak-anaknya, kini sudah bertemu dengan 3 buah hatinya. Virgon pun kabarnya sudah tidak keberatan jika hak asuh atas ketiga buah hatinya itu jatuh ke tangan Inara. Ya alhamdulillah sih dari pihak sana, dari Virgon udah sepakat mau nyerahin hak asuh anak dan lain-lain sebagainya, maksudnya untuk setuju dengan tuntutan aku semua gitu, supaya dia juga udah capek lah dengan semua drama ini. Dia juga lebih ikhlas untuk istilahnya untuk ngasih untuk anak-anaknya lah, daripada harus bayar lawyer terus atau bayar sana sini gitu, nggak karu-karuan kan. Alhamdulillah setelah anaknya juga bijaksana walaupun umurnya baru segitu ya. Jadi aku jelasin sedikit aja dia juga udah ngerti. Misalkan kayak dia dikerja harus cari uang untuk bayar uang sekolah kalian, dia udah ngerti itu bahwa adiknya nggak bisa selalu ada di rumah
kayak gitu-gitu sih. Kalau misalkan untuk ngejelasin lebih lanjut kayak iya mami sama Dedi lagi ada masalah atau Dedi mami cerai, ya dia nggak paham lah, dia nggak paham cerai itu apa, istilah cerai itu apa, nggak, belum sampai ke situ sih. Alhamdulillahnya dia juga dia steril dari dunia browsingan, dari gadget juga nggak aku kasih sih dia untuk browsing, untuk punya akun medsos juga gitu nggak. Boleh-boleh aja misal mereka mau komunikasi lewat video call atau mau ketemu juga nggak masalah. Yang aku larang tuh kalau misalkan anak dibawa nginep kemana, itu sih lebih ke arah parenting sih. Ya aku juga sedih, maksudnya nggak bisa mempertemukan dia dengan cucunya karena semua ini kan lagi-lagi berkaitan sama keputusan dari pengadilan kan. Jadi aku pengennya putusan pengadilan ini turun dulu, ketuk palu dulu, baru setelah itu kita bahas lagi lah gitu ya. Kita susun lagi nih maunya seperti apa untuk kunjungan ke rumah atau ketemu cucu dan lain-lain sebagainya gitu, karena kondisinya udah berbeda nih gitu. Jadi harus ada rules dan batasan-batasan yang dijaga untuk supaya kita bisa silaturahmi yang lebih panjang lah gitu. Ya orang mau berkomentar apa ya suka-suka mereka lah. Ya yang jelas kita kan dikasih tangan dua sama Allah kan bukan untuk tutup mulut orang ya, untuk tutup kuping aja gitu, sama untuk kerja yang positif itu aja sih. Orang mungkin selama ini bilangnya aku bongkar aib suami ya, memang sih kalau kita lihat ya secara etis harusnya nggak boleh kayak gitu ya, cuman karena kan ya nggak semua masalah itu kita bisa sama ratain ya. Apa yang aku alamin itu kan benar-benar nggak bisa kita sama ratain sama yang lain yang alamin gitu ya, mereka alamin. Ya aku bisa sampai menempuh jalan ini kan karena memang nggak ada pilihan lain gitu, benar-benar nggak ada pilihan lain. Dan apa yang aku ungkap juga itu kan bukan sekedar gibah ya, itu kan benar-benar bukti yang untuk mendukung aku di pengadilan nanti gitu.